Bismillahirrahmanirrahim. Saya Cak Lontong, salam lemper. Yang jelas tepuk tangan buat komik-komik sebelum saya. Luar biasa. Kalau Anda ingin punya usaha, saya punya seorang teman yang sukses jadi pengusaha, Rangga Umara namanya. Saya sepakat satu hal dengan dia, bahwa sifat anak kecil itu inspiratif buat orang seperti Anda. Anak kecil punya sifat ajaib. Yang pertama, anak kecil itu apa adanya. Anak kecil itu mau cantik, mau cakep, mau jelek, dia bisa menghadapi hidup dengan tertawa. Tidak seperti Anda. Orang yang jelek biasanya susah tertawa. Nah, dan walaupun sudah tertawa, tetap terlihat jeleknya. Tapi jangan minder jadi orang jelek. Tetangga saya ini jelek, kata orang-orang. Saya tidak pernah menilai tetangga saya. Tetangga saya ini kata orang-orang jelek, tapi pacarnya banyak. Jelek-jelek juga sih. Tapi kalau Anda berpikir, tidak gampang, tidak mudah untuk mengumpulkan banyak orang jelek. Makanya saya salut dengan Metro TV bisa mengumpulkan sebanyak ini. Tepuk tangan buat Metro TV. Luar biasa. Susah mengumpulkan orang jelek sebanyak ini. Tapi tetap jangan minder, apa adanya. Itu sifat pertama anak kecil. Yang kedua, anak kecil itu imajinatif. Mikir. Anak kecil bisa merubah sesuatu sesuai imajinasinya. Ingat, imajinasi lebih dari logika. Logika hanya membuat Anda dari A menuju B. Tapi imajinasi bisa membawa Anda dari A ke Z, ke F, ke G, ke O, ke H, kemanapun yang Anda mau. Itulah kekuatan imajinasi. Buat seorang anak kecil, kardus itu bisa jadi mobil-mobil. Anak kecil duduk di kardus terasa di sedan. Itulah anak kecil. Kalau orang seperti Anda duduk di kardus bukan di sedan, seperti orang edan. Itulah anak kecil dengan pelepah pisang, dia naiki bisa serasa naik kuda. Itu anak kecil. Kalau Anda, pelepah pisang Anda naikin, bisa terasa gila. Tapi itulah kekuatan imajinasi. Imajinasi membuat Anda kreatif. Saya adalah orang yang kreatif. Tapi saya orang yang tidak gampang terbawa arus perkembangan zaman. Saya orang yang sangat selektif. Ganti HP, ganti motor, saya tidak sembarangan. Saya selalu memilih waktu yang pas. Jadi pas barang-barang itu ditinggal pemiliknya. Itu yang saya lakukan. Dan yang namanya buah tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya, ini berlaku. Anak saya juga seperti itu, kreatif. Saya tahu persis, saya amati perkembangan anak saya. Di sekolah, dia sebangku dengan temannya laki-laki namanya Benny. Depannya dia perempuan namanya Rina. Suatu saat saya tidak pernah merasa membelikan HP anak saya. Tapi ketika dia pulang membawa HP, saya tanya, itu HP siapa? Dengan jujur, anak kecil jujur. Dia jawab, HP Rina Pak. Saya marah. Kenapa kamu ambil HP Rina? Karena HP Benny jelek Pak. Ini yang tidak bisa diterima. Saya bilang, itu tidak baik. Kan harusnya bisa dua-duanya diambil. Kenapa harus milih-milih kalau ada kesempatan? Explore kreativitas Anda. Jangan pernah batasi itu. Imajinatif. Yang ketiga, anak kecil itu tulus. Anak kecil tidak pernah punya pamrih. Anak kecil tidak seperti Anda. Untuk tertawa anak kecil lepas, tidak nunggu apa-apa. Anda tertawa nunggu saya lucu. Anda punya pamrih. Anda hanya memeras kelucuan saya. Survei mengatakan, anak kecil rata-rata dalam sehari tertawa 300 kali. Orang tua, orang dewasa itu hanya 3 kali sehari. Anda harus tahu itu. Dan tetangga saya yang sudah tua mencoba untuk seperti anak-anak 300 kali dalam sehari dia tertawa. Dan alhamdulillah sekarang di rumah sakit jiwa. Itulah apa adanya, imajinatif, tulus. Dan anak kecil itu pemaaf. Anak kecil bukan tidak pernah berantem. Anak kecil pernah berantem. Tapi kalau tahu berantem biasanya nggak lama. Besok ketemu
Dengan modal kelingking sudah plek lagi. Itulah anak kecil. Dan saya terapkan pada keluarga saya. Dalam 10 tahun terakhir ini mohon maaf, keluarga saya sudah pindah rumah 10 kali. Ini gara-gara kita selalu punya tetangga yang suka berantem. Bener. Kalau nggak saya diajak berantem, istri saya yang diajak berantem. Kalau nggak istri saya, anak saya. Kalau nggak anak saya, mertua saya diajak berantem. Akhirnya pindah. Kita nggak betah, kita pindah rumah. Tahun berikutnya pindah rumah, ketemu tetangga yang sama. Seneng berantem juga. Nggak tahan, setahun pindah. Sampai 10 kali. Yang terakhir, alhamdulillah, saya mendapat kampung yang tenang, damai. Tapi saya hanya 2 bulan bertahan. Karena sudah 2 bulan nggak pernah ada yang ngajak berantem. Kita nggak betah. Dan istri saya nggak neko-neko. Ulang tahun pernikahan terakhir, saya ini orang apa adanya. Saya nggak pernah punya kado istimewa buat istri. Saya bilang, untuk ulang tahun pernikahan kita, saya tidak punya kado istimewa. Istri saya bisa menerima. Tidak masalah, nggak ada kado, yang penting papa setia. Itulah saya. Anda tidak percaya? Buktikan pada tetangga saya. Ada. Namanya Rina, Dewi, itu janda semua. Tanya mereka. Mereka dari dulu minta saya nikahi, tidak saya nikahi. Setia. Selingkuh. Makanya Anda yang belum punya pasangan, laki-laki, perempuan, saya ingatkan. Jangan pernah salah memilih pasangan. Dan bagi Anda yang anak-anak, saya ingatkan. Jangan pernah salah memilih orang tua. Mudah-mudahan Anda tidak bosan bertemu dengan saya. Memang saya jarang nongol di stand up comedy. Bukan saya tidak ingin. Bukan saya sombong. Bukan. Anda mungkin bisa tertawa melihat saya di YouTube. Tapi harus Anda rasakan betapa pedihnya saya. Anda melihat di YouTube bisa tertawa, tapi saya nggak dapat bayaran. Pahamilah bahwa saya juga ingin sering tampil di sini. Seperti Anda menginginkan saya juga sering tampil di sini. Mudah-mudahan kurang bermanfaat. Kalau kurang, pengennya kan nambah. Kalau nambah kan saya diundang lagi. Itulah poin. Tirulah anak kecil, tapi jangan pernah kekanak-kanak. Saya Cak Lontong, salam lembut. Saya nyokap gue sendiri. Ya udah kasih mikrofonnya ke ibu itu, gue bilang pura-pura kan. Si ibu itu nyokap gue ngomong, Mas Radit, ya, ngomongnya Mas, padahal anaknya gitu kan. Mas Radit, kok bisa sih bukunya lucu banget? Saya bisa aja sih ibu gitu. Bisa aja, kok bisa lucu banget? Pasti mamanya yang ngajarin ya. Iya, dia pesan sponsor dia. Enggak, saya belajar sendiri. Pasti mamanya, enggak, saya belajar sendiri. Durhaka kamu, dia bilang. Security tolong ibu ini bawa keluar gue. Lalu untung hari ini rame. Jadi mungkin gara-gara tak juga, bukan gara-gara gue nih. Gue dinitipin pesan untuk ngomongin soal lapar. Lalu gue mencoba untuk mengelis hal-hal yang gue sebelin kalau misalnya gue lagi lapar. Ini beberapa hal ya. Gue banyak hal yang gue sebelin kalau lagi lapar, karena tak ini kan buat ngeganjel lapar ya. Nah, ini salah satunya. Gue paling sebel kalau lagi lapar dan gue harus pacaran. Kenapa? Karena pacar gue kalau lagi lapar itu selalu membuat semacam demokrasi semu gitu. Gue harus menentukan di mana kita harus makan, dan dia selalu bilang terserah. Padahal pilihan kita nggak selalu dia mau. Misalnya gini, sayang kamu lapar nggak? Iya, aku lapar. Ya udah, kamu mau makan apa? Terserah. Ya cewek kan gitu kan. Ya udah, makan sushi ya. Aduh, aku baru kemarin makan sushi. Jadi kamu makan apa? Terserah. Ya. Terus mau makan ayam goreng? Aku nanti gendut. Jadi mau makan apa? Terserah. Ya aku juga nggak tahu. Kamu labil banget sih jadi cowok. Ya kamu juga. Jadi cowoknya yang dimarahin. Udah gitu cewek kalau lagi lapar tuh galak bawaannya. Wah itu gak enak banget. Udah galak, udah lapar PMS. Nah itu double tuh galaknya tuh. Lagi lapar, ditanya, sayang kamu kok diem aja? Aku lagi lapar, jangan ajak aku ngomong. Ya udah kita makan dulu, makan. Udah makan, udah kenyang, di mobil juga diem aja. Sayang kok kamu diem aja? Aku kenyang bu. Udah, gak usah aja kamu ngomong. Ya kapan ngomongnya gitu kan? Pacaran tuh gak enak, lapar segala macam. Gue paling sebel kalau kayak gitu. Cewek kalau ada lapar tuh gak jelas. Lalu gue paling gak suka kalau misalnya lagi makan di restoran gitu, tangan lagi belepotan, lalu mobil tempat kita parkir, ada yang mau keluar.
Dipanggil sama tukang parkirnya, mas tuh ada mobil mau keluar, karena masih belepotan. Nyetir mobilnya tuh kayak dadahan sama tukang parkirnya tuh loh, nyetirnya begini gitu. Iya mas, bentar lagi keluar, terus masuk lagi. Gue paling sebel kalau kayak gitu. Gue paling sebel juga kalau misalnya lagi makan ketemu sama pelayan yang aneh-aneh. Misalnya gue lagi makan di restoran, terus pelayannya tuh suka banyak nanya, mas mau pesen apa? Terus gue bilang, saya mau pesen ayam goreng. Ayamnya dada atau paha? Saya mau paha. Pahanya kanan apa kiri? Ya iyalah, yang kanan ada tatonya nggak? Ya tato gambar naga gitu, apa gitu. Pelayan yang kayak gitu juga aneh-aneh. Ada pelayan yang suka banyak nanya. Gue juga paling sebel kalau ke restoran yang pelayannya yang baik banget gitu, tau gak lo? Yang datang ke restoran, terus mas silakan duduk, mau pesen apa? Terus, saya mau pesen, misalnya ada satu restoran pizza nih, aneh banget ya. Gue lagi duduk gitu, mau pesen apa mas? Saya mau pesen pizza super supreme gitu. Pilihan yang tepat sekali, itu restoran kayak gitu. Iya, terus minumnya apa? Kata mbaknya, saya mau minumnya Coca-Cola, pilihan yang tepat sekali gitu. Mau apa lagi? Saya mau menghamili mbak, pilihan yang tepat sekali gitu. Itu aneh banget. Udah gitu dia pergi, dia nanya, semua pakai boleh gitu di restoran pizza ini. Boleh saya ambil menunya? Boleh mbak. Boleh saya ambil makanannya? Boleh mbak. Boleh saya pergi kaki kanan dulu? Boleh kaki kiri? Boleh kaki kanan dulu? Itu aneh banget. Tapi yang paling aneh tuh kalau menurut gue pas zaman-zaman gue sekolah dulu. Ini mumpung gue ada di kesempatan yang besar gitu ya. Lalu banyak wartawan-wartawan di sini. Gue tuh sering banget dibully pas masih SMA. Dan dibully itu selalu berhubungan ketika jam makan siang pas gue lagi lapar. Tau gak, pas jam makan siang itu kakak-kakak senior gue selalu datang, terus gue bilang, ini gue kasih 1.000 perak, gue lagi lapar. Halo, nama gue Raditya Dika. Dan gue punya teori bahwa semakin bersih cukuran lo, akan semakin besar peluang yang lo bisa dapetin. Gue dapat teori ini ketika gue lagi mikir-mikir kenapa dulu gue sial banget. Gue buka-buka Facebook gue, dan gue menemukan foto-foto gue dulu. Ternyata dulu kumis dan jenggot gue hancur. Dulu gue ngerasa kalau gue ganteng, gue ngerasa gue tampan. Tapi ternyata pas gue lihat-lihat foto gue lagi, ternyata gue gembel. Mungkin ini gara-gara dulu gue malas cukuran. Gue ada teman-teman gue, ya cowok-cowok Indonesia pada umumnya sih, itu paling males kalau cukuran. Karena kita suka pakai pisau yang tumpul, terus kalau cukuran tuh bulunya jadi banyak yang ketinggalan, ada yang sampai berdarah, ada yang sampai kekurangan darah, pokoknya macem-macem deh. Nah pas gue lihat foto-foto gue di Facebook, ada satu foto yang ngingetin gue sama masalah cinta gue yang lama. Gue naksir dia udah lama, gue udah lama PDKT sama dia, gue udah deketin orang tuanya, gue jadian sama nyokapnya, dan akhirnya gue bisa jadian sama dia. Waktu itu gue lagi ngedate, gue lagi makan di restoran pinggir jalan. Gue ajak dia ke sana. 3 hari kemudian dia mutusin gue lewat SMS. Dulu gue heran, kenapa dia mutusin gue? Dan ternyata pas gue lihat foto-foto gue zaman dulu, pantesan aja dia mutusin gue. Tapi untungnya gue jomblo gak terlalu lama. Akhirnya ada lagi cewek yang mau sama gue. Dan gue mulai pacaran lagi. Di saat itu gue memutuskan gue tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Gue mulai cukuran lagi. Gue mulai rapi-rapi lagi. Gue mulai berusaha terlihat keren, terlihat laki-laki di depan dia. Dan ternyata gue tetap diputusin. Mutusinnya tuh sakit banget. Bukan di SMS, bukan ngomong langsung, tapi dia minta bokapnya yang ngomong ke gue. Anak saya tidak mau sama kamu, Dika. Sekarang pergi dari rumah saya. Dan jangan pegang pantat saya lagi. Itu yang dia bilang. Tapi pas gue liat fotonya lagi, ternyata gue salah cukur. Dan gara-gara itu, dia berubah. Dari cinta menjadi geli. Gara-gara diputusin itu gue galau. Kerjaan gue tiap hari cuman mandangi langit. Kalau ada mendung dikit, gue akan menatap nanar keluar jendela. Dan gue akan ngangkat jemuran karena takut hujan. Akhirnya gue gak cukuran lagi. Cukuran sih dikit-dikit, tapi gue biarin aja kumis gue berkembang. Dengan alami. Tapi ternyata tahu nggak apa? Ketika gue lagi nongkrong di pinggir jalan, gue dikasih duit. Pantesan aja mereka mengkasihani gue. Karena muka gue kira pengemis. Ya gue ambil aja duitnya. Gue pakai buat jajan. Setelah putus itu, gue pun memutuskan. Gue mau berhenti ngomongin soal cinta-cintaan. Gue mau berhenti nyari cewek. Gue mau berhenti nyari cowok. Gue akhirnya memutuskan, gue harus kerja. Gue ngelamar kerja. Gue cari perusahaan yang sesuai dengan minat gue. Gue datang ke perusahaan itu, gue bilang, Pak,
saya mau melamar di perusahaan Bapak. Dan dia ngeliat muka gue. Dia bilang, maaf, muka kamu kayak remaja, baru akil balik. Padahal gue udah mencoba untuk bercukur serapi mungkin. Tapi ternyata ada yang nyusak rambutnya kayak gini. Untuk melupakan semua nasib buruk yang gue alami dari rambut-rambut di muka gue yang tidak rapi, gue memutuskan untuk liburan. Gue pergilah ke kedutaan mau ngambil visa. Sampai di sana gue ketemu petugas yang cantik. Terus gue bilang, Mbak, saya mau apply visa. Tapi setelah petugas visa itu ngeliat muka gue malah dikira penjahat. Padahal gue yang sering dijahatin. Sakitnya, ketika visa kita ditolak, sakitnya kayak cinta kita ditolak. Terutama karena gue juga nembak petugas visa itu dan juga ditolak. Jadi 2 kali sakitnya. Ditolak visa, ditolak cinta. Nah kesimpulannya, kalau lo cukuran dengan rapi dan bagus, maka peluang bagus juga akan menghampiri lo. Belajar dari pengalaman, gue sekarang rapi dan bersih. Muka gue gak ada bulu-bulu yang tertinggal, tidak rambut-rambut yang menyisa. Semua orang sekarang bilang gue ganteng, tampan, rupawan, dan dermawan. Nah, jadi kalau lo semua gak mau mengalami apa yang gue alami, lo harus bersihin muka lo dengan rapi. Kalau aja gue melakukan apa yang gue lakukan sekarang, mungkin dulu gue masih punya pacar, mungkin dulu gue dapat kerjaan, dan mungkin gue liburan. Dan mungkin gue melakukan semuanya secara bersamaan. Oke, jadi lo harus, sekarang, udah jam, gue gak pakai jam, udah jam 2, gue harus pergi dulu, gue mau ngedate. Kita ngedate di makanan Padang. Gak penting restorannya di mana, gak penting makanannya apa, yang penting dia yang bayar. Semua fashion yang aneh-aneh gitu kan, karena gue nggak fashionable, gue nggak tahu apa maksudnya gitu kan. Yang paling ngetren di Jakarta gue nggak tahu, kalau di sini aku di Jakarta lagi ngetren bajunya tank top, tapi celananya celana Aladin tuh, celana Aladin, celana yang gede di kaki tuh, itu badannya kurus, kakinya gede kayak biri-biri sampai paha tuh, males banget gitu kan, itu males banget. Jadi banyak yang lo bisa cari gitu, selalu cari yang menggelisahkan buat lo, apapun yang lo alamin gitu. Jadi ya kira-kira itu tips dari gue, dan ditulis, bisa ditulis. Ya, tapi menarik sih pertanyaan lagi, mana ya? Monik mana Monik? Dia menyublim dia, apa tiba-tiba? Menyublim menjadi udara dia. Monik mana Monik? Monik, security ada orang hilang. Oh itu dia. Cie bawa kaos. Biasa aja sih. Dah, mau nanya apa lagi? Ini buat yang nanya. Kaosnya. Kaosnya buat yang nanya, coba. Oh buat kuis, gitu deh. Oke, santai. Buat kuis. Saya datang dengan damai. Oke, tadi cewek udah, cowok deh, tuh. Cowok yang itu, ngangkat tangan sendiri di antara cewek-cewek gitu. Ya lu yang nengok ke belakang, ya. Ya, maju sini. Udah maju aja udah. Udah maju, udah. Yang jomblo injek aja nggak apa-apa. Udah kasih mikrofonnya tuh. Ya, apa pertanyaannya? Ya sini ya boleh sini. Cek mic. Lagi nyanyi nih kayaknya. Oke. Apa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rolis Abi. Rolis Abi, apa Rolis Abi? Ya, saya sangat bangga banget Olga Saputra bisa datang ke sini. Apa dia bilang? Apa? Olga Saputra. Darji kena radiasi. Siapa? Oke. Lo mau foto nggak sama Olga? Mau. Oh, sini foto sama Olga. Mana fotoin. Sini, ya. Ya, kameranya mana? Keseharian seorang Raditya Dika. Yeah. Terus di depan sampul buku Raditya Dika itu semuanya nama-nama hewan. Nah, pertanyaannya, apa hubungannya? Nama lo siapa tadi? Hah? Namanya siapa? Rolis. Rolis, ya apa Rolis? Terus apa hubungannya? Ya, apa hubungannya biskuit dengan selangkangan? Maksudnya? Apa sih? Hubungannya? Banyak ngelem nih. Apa hubungannya? Oh, kumis lo mengambil nutrisi otak lo.
Iya, tumbuhnya ke sini jadinya. Terima kasih. Itu hidup jalannya. Rolis, ayo kita makan. Baik, Kumis. Ayo Kumis, kita makan nasi goreng. Apa, Rolis? Nah, pertanyaannya, apa hubungannya binatang dengan keseharian seorang Raditya Dika? Kenapa judulnya harus binatang? Apakah Raditya Dika seorang binatang atau bagaimana? Sekali lagi gua tegaskan, ini sesi tanya jawab bukan sesi menghina. Oke, nanti gua buat ya. Gua selalu, judul buku gua selalu binatang. Nanti kan gua buat manusia setengah Rolis biar konsisten. Ya. Oke, terima kasih Rolis. Iya, sama-sama. Ini mikrofonnya, oke. Nah, ya, ini apa nih? Oke. Ya. 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 Rolis, lo kalau kemana-mana emang pakai pelampung ya? Emang gitu ya? Rolis, 17 tahun udah kumisan ya. 20 tahun mukanya bulu semua tuh. Ridho Roma kalah tuh. Oke, apa lagi pertanyaan tadi? Oh iya, kenapa judulnya binatang? Kenapa judulnya binatang? Karena kalau awal-awal gue tuh pengen beda. Nah, teman-teman yang mau jadi penulis, ada nggak yang mau jadi penulis di sini? Coba tunjukkan menjadi penulis. Ya, segera hentikan, gue nggak mau ada saingan. Keluar, kalian semua keluar. Kalau mau jadi penulis, orang yang lebih jago nulis daripada lo tuh banyak. Orang yang lebih lucu nulisnya daripada lo banyak. Berarti yang lo harus lakukan adalah bukan lebih bagus tulisannya, bukan lebih lucu, tapi lebih beda. Jadilah orang, jangan jadi orang yang mencoba untuk, wah gue mau lebih dari Panji, gue mau lebih dari Radit, mau lebih dari, enggak, tapi gue mau lebih beda dari Panji, gue mau lebih beda daripada Radit dan yang lainnya. Jadi harus beda. Nah waktu itu makanya judulnya pakai nama hewan. Karena Rolis, mana sih Rolis? Rolis, oh ya. Gitu Rolis, jadi makanya pakai nama hewan, karena gue pengen beda. Waktu gue keluarin buku tuh judulnya keren-keren, Evil I'm in Love, apa segala macem. Gue langsung keluarin Kambing Jantan. Walaupun sempat membuat banyak persoalan. Kayak misalnya di beberapa Gramedia, buku gue ditaruh rak buku pertanyaan peternakan, misalnya. Di Makassar, demi Allah nih ya, Makassar ya, tadi gue transit di Makassar gitu, ada yang ngirimin gue, di foto dikirim ke gue, buku Kambing Jantan ditaruh di rak buku Misteri dan Kejahatan. Dari mana dia tahu coba? Nah gitu. Makanya isinya selalu tentang kenapa hewan, kenapa? Karena kalau tumbuhan tuh jelek, ya manusia setengah bunga matahari kan gak asik didengarnya gitu. Rencananya buku-buku selanjutnya juga akan gitu. Jadi bikinlah hal yang beda. Selalu mencoba untuk bikin yang beda. Jangan karena gue waktu itu pernah di iniin ya sama gue punya mantan pacar gitu kan. Dan gue disuruh disuruh ketemu gitu. Waktu itu gue habis bikin buku babi ngesot gitu kan, judulnya kan gitu ya, babi ngesot gitu. Gue diajak ketemu sama orang tuanya, dia tanya, kamu bikin buku apa? Katanya kamu penulis. Iya tante, buku apa? Duh gak enak gue masuk, gue bilang babi ngesot gitu, gak mungkin. Ngehot tante, babi ngehot, babi ngesot tante, astagfirullah deh. Kamu kenapa gak bikin buku religi? Dia bilang. Ya saya bikin apa tante, masa babi-babi cinta? Gak mungkin juga. Jangan pernah ngikut gitu. Buku religi lagi laku, bikin buku religi. Buku motivasional lagi laku, Laskar Pelangi lagi laku, bikin apa lah gitu. Jangan. Tapi jadilah orang yang beda. Yang beda pasti akan lebih terlihat. Gitu kira-kira ya. Oke, asik ya gue, asik. Nggak harus sampai tepuk tangan juga sih tapi. Nah terus ada yang mau nanya lagi. Kamu mau nanya nggak? Monik sama Rima. Siapa Ri? Sandri. Beda tipis lah sama Sandri nama Lakiano. Oh iya. Capek bang. Sandri. Iya nggak apa-apa. Sandri mau nanya apa Sandri? Pertama. Kan kamu kan dari tadi kan di sini duduk ngeliatin kita tanya jawab udah ngobrol. Sekarang gantian kamu nanya nanti aku jawab. Kamu nanya apa? Ya mau nanya apa? Dia pasti pertanyaan cerdas. Ayo lo tekanan. Ketika melihat mukanya Radit, yang terbesit dalam pikiran saya bagaimana menjahili mahasiswa. Iya benar jadi. Ketika melihat. Oke pertanyaan lain ada dari penonton. Mulai ngaco nih kayak ini. Ada. Apa sih lo mau nanya apa sih mahasiswa? Pertanyaan pertama. Gimana jadi mahasiswa? Kesan pertama ketika menginjakan kaki di Kota Palu. Wah keren banget kotanya. Ini kota beda. Ini kota beda banget. Mulai cuma satu keren. Beda banget.
Pacarannya di mana katanya, ada pantai apa yang di situ? Pantai Talise. Hah? Talise. Talise. Talise, keren tuh. Lo nggak pada malam mingguan di Talise itu? Kita rame-rame di sana nulis-nulis nama pacar di pasir tuh, asik. Apa ya? Asik. Terus? Yang kedua, ini berhubungan sama judul pada malam hari ini. Oh iya bener ya, ada temanya. Ayo kita bikin ini berhubungan. Jadi apa yang gue bilang sama kalian tadi, intinya adalah hobi itu jadi duit. Yeah. Nyambung gak ya? Bisa ya? Bisa lah ya. Acara apa ini? Ya apa? Berhubungan dengan tema kita malam ini. Ya, sebenarnya Radit ini awal. Asik ya, ada bunyinya asik. Ya, Asik. awal. Acara kita dipersembahkan oleh cangkir tanpa merek dan gelas. Apa? Ya serius. Oh serius. Oke, ini acara serius. Teman-teman, tolong serius. Rotinya, roti. Ya Pak. Sebenarnya Radit itu awal mulanya suka nulis novel atau suka bicara, ya, pertanyaan sama. Oh ya, berhubungan dengan tema malam ini. Tema kita malam ini, Radit itu sebenarnya awal mulanya tuh suka nulis novel atau main film, atau mungkin suka bicara sendiri. Iya betul, nulis diary. Gue dari kecil suka nulis diary dan sambil diare, ya jadi agak. Oke, itu udah berhubungan ya, paling nggak gue udah aman nih. Udah, nanya lagi apa? Yang paling muda deh, ada anak SMA nggak? SMA, SMP? Jangan ngaku-ngaku, SMP ada nggak? SMP, SD? Bohong banget, SD? Yang masih zigot ada? Nggak ada. Sel telur yang belum dibuahi ada nggak? Yang masih sel telur ada? Embrio yang sedang berkembang ada? Yang masih diciptakan Tuhan ada? Yang lagi dibuat sama ibu bapaknya ada? Ada anak kecil tuh, gue lihat tuh. Sini anak kecil sini. Nah ya, sini kamu maju. Saya nyokap gue sendiri. Ya udah kasih mikrofonnya ke ibu itu, gue bilang pura-pura kan. Si ibu itu nyokap gue ngomong, Mas Radit, ngomongnya Mas, padahal anaknya gitu kan. Mas Radit, kok bisa sih bukunya lucu banget? Saya bisa aja sih ibu gitu. Bisa aja, kok bisa lucu banget? Pasti mamanya yang ngajarin ya. Iya, dia pesan sponsor dia. Enggak, saya belajar sendiri. Pasti mamanya, enggak, saya belajar sendiri. Durhaka kamu, dia bilang. Security tolong ibu ini bawa keluar gue. Lalu untuk hari ini rame. Jadi mungkin gara-gara tak juga, bukan gara-gara gue. Gue dititipin pesan untuk ngomongin soal lapar. Lalu gue mencoba untuk mengelis hal-hal yang gue sebelin kalau misalnya gue lagi lapar. Ini beberapa hal ya. Gue banyak hal yang gue sebelin kalau lagi lapar, karena pak ini kan buat ngeganjel lapar ya. Nah, ini salah satunya. Gue paling sebel kalau lagi lapar dan gue harus pacaran. Kenapa? Karena pacar gue kalau lagi lapar itu selalu membuat semacam demokrasi semu gitu. Gue harus menentukan di mana kita harus makan, dan dia selalu bilang terserah. Padahal pilihan kita nggak selalu dia mau. Misalnya gini, sayang kamu lapar nggak? Iya, aku lapar. Ya udah, kamu mau makan apa? Terserah. Ya cewek kan gitu kan. Ya udah, makan sushi ya. Aduh, aku baru kemarin makan sushi. Jadi kamu makan apa? Terserah. Ya. Terus mau makan ayam goreng? Aku nanti gendut. Jadi mau makan apa? Terserah. Ya aku juga nggak tahu. Kamu labil banget sih jadi cowok. Kamu juga. Jadi cowoknya yang dimarahin. Udah gitu cewek kalau lagi lapar tuh galak bawaannya. Wah itu gak enak banget. Udah galak, udah lapar PMS. Nah itu double tuh galaknya tuh. Lagi lapar, ditanya, sayang kamu kok diem aja? Aku lagi lapar, jangan ajak aku ngomong. Ya udah kita makan dulu, makan. Udah makan, udah kenyang, di mobil juga diem aja. Sayang kok kamu diem aja? Aku kenyang bego, udah gak usah ngajak kamu ngomong. Ya kapan ngomongnya gitu kan? Pacaran tuh gak enak, lapar segala macam. Gue paling sebel kalau kayak gitu. Cewek kalau ada lapar tuh gak jelas. Lalu gue paling gak suka kalau misalnya lagi makan di restoran gitu, tangan lagi belepotan. Lalu mobil tempat kita parkir, ada yang mau keluar.
Dipanggil sama tukang parkirnya, mas tuh ada mobil mau keluar, tangan masih belepotan, nyetir mobilnya tuh kayak dadahan sama tukang parkirnya tuh loh, nyetirnya begini gitu. Iya mas, bentar lagi keluar, terus masuk lagi. Gue paling sebel kalau kayak gitu. Gue paling sebel juga kalau misalnya lagi makan ketemu sama pelayan yang aneh-aneh. Misalnya gue lagi makan di restoran, terus pelayannya tuh suka banyak nanya, mas mau pesen apa? Terus gue bilang, saya mau pesen ayam goreng. Ayamnya dada atau paha? Saya mau paha. Pahanya kanan apa kiri? Ya iyalah, yang kanan ada tatonya nggak? Ya tato gambar naga gitu, apa gitu. Pelayan yang kayak gitu juga aneh-aneh. Ada pelayan yang suka banyak nanya. Gue juga paling sebel kalau ke restoran yang pelayannya yang baik banget gitu, tau gak lo? Yang datang ke restoran, terus mas silakan duduk, mau pesen apa? Terus, saya mau pesen, misalnya ada satu restoran pizza nih, aneh banget ya. Gue lagi duduk gitu, mau pesen apa mas? Saya mau pesen pizza super supreme gitu. Pilihan yang tepat sekali, itu restoran kayak gitu. Iya, terus minumnya apa? Kata mbaknya, saya mau minumnya Coca-Cola, pilihan yang tepat sekali gitu. Mau apa lagi? Saya mau menghamili mbak, pilihan yang tepat sekali gitu kan. Itu aneh banget. Udah gitu dia pergi, dia nanya, semua pakai boleh gitu di restoran pizza ini. Boleh saya ambil menunya? Boleh mbak. Boleh saya ambil makanannya? Boleh mbak. Boleh saya pergi kaki kanan dulu? Boleh kaki kiri? Boleh kaki kanan dulu? Itu aneh banget. Tapi yang paling aneh tuh kalau menurut gue pas zaman-zaman gue sekolah dulu. Ini mumpung gue ada di kesempatan yang besar gitu ya. Lalu banyak wartawan-wartawan di sini. Gue tuh sering banget dibully pas masih SMA. Dan dibully itu selalu berhubungan ketika jam makan siang pas gue lagi lapar. Tau gak, pas jam makan siang itu kakak-kakak senior gue selalu datang, terus gue bilang, ini gue kasih 1.000 perak, gue lagi lapar.